1,5 tahun pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG masih menyisakan berbagai persoalan. Satu hal yang kerap luput dari perhatian, sampah MBG. Menurut Badan Pangan Nasional, potensi sisa makanan dari program MBG mencapai 1,1 juta hingga 1,4 juta ton per tahunnya. Angka itu berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada 2024. Dari jumlah tersebut, 451.000 sampai 631.000 ton diantaranya merupakan makanan yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Lantas, mengapa MBG banyak terbuang? Bicara soal sampah makanan, Indonesia menjadi negara penghasil food waste terbesar di Asia Tenggara dengan estimasi 14,73 juta ton sampah makanan terbuang per tahun, menurut Food Waste Index Report 2024. Berdasarkan data SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup, komposisi sampah makanan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir konsisten berada di kisaran 38% sampai 39% dari total timbulan sampah nasional. Pada 2025, Indonesia menghasilkan sekitar 12,45 juta ton sampah makanan dari total 31,47 juta ton timbulan sampah nasional. Potensi timbulan sampah MBG menurut Direktur Pengelolaan Sampah KLH, Nofrizal Tahar, diperkirakan mencapai 2.400 ton per hari. Angka ini berdasarkan asumsi setiap murid menghasilkan 50-100 gram sampah sisa makanan per hari dari MBG. Dalam kajian Wahana Visi Indonesia bersama KPAI dan CISDI pada 2025 yang melibatkan 1.624 responden anak dari 12 provinsi, 35,2% atau 572 responden mengaku pernah tidak menghabiskan MBG. Alasannya beragam, antara lain anak sudah kenyang, makanan basi atau berbau, rasa makanan tidak enak atau hambar, dan menunya tidak disukai. Alasan serupa juga ditemukan dalam 2 penelitian dari Universitas Indonesia. Penelitian dari Pusat Kajian Sosiologi UI menemukan tiap porsi makan MBG cenderung tersisa atau tidak habis. Alasan paling utamanya, murid tidak menyukai makanan MBG atau rasanya tidak enak. Sementara, penelitian dari Departemen Antropologi FISIP UI pada 5 SD di Jakarta menemukan dari satu kelas yang berisi 32-34 siswa, hanya sekitar 4-5 siswa yang menghabiskan MBG. Penyebabnya, banyak menu yang dianggap asing oleh anak-anak, sehingga menurunkan minat konsumsi dan memicu sisa makanan. Penelitian lainnya dari Universitas Pendidikan Indonesia menemukan salah satu penyebab utama anak-anak tidak menghabiskan MBG adalah beberapa menu kurang disukai. Persoalan lainnya terkait kesegaran makanan yang dipicu waktu penyimpanan terlalu lama. Menurut ahli gizi masyarakat, Tan Sot Yen, makanan MBG yang terbuang disebabkan tidak ada penjajakan dari program MBG tentang referensi dan preferensi makan anak. Sekarang bicara tentang MBG tidak semudah seperti hanya sekedar membagikan makan, tapi you need to make sure bahwa makanan itu betul-betul dimakan dan sesuai dengan kebutuhannya. MBG ini menjadi problem karena mereka tidak melakukan assessment atau penjajakan tentang referensi dan preferensi makan anak. Semua itu digeneralisir ya. Sebetulnya tidak ada ilmu yang mengkaji khusus berapa persen food waste yang bisa diizinkan. Yang kita berharap tentu saja food waste itu tidak lebih dari 10 atau 20% lah maksimal gitu ya. Sama seperti kayak food waste dalam rumah tangga gitu loh ya. Selain soal preferensi menu dan kualitas makanan MBG, adanya persoalan dalam pengelolaan sisa makanan juga menyebabkan masalah food waste dalam program MBG. Akibatnya, sisa makanan MBG yang terbuang justru menambah beban sampah di sekolah dan lingkungan sekitar. Perlunya strategi pengelolaan sampah makanan yang sistematis jadi rekomendasi untuk mengurangi sampah makanan dari program MBG. Memangnya seberapa banyak sih makanan MBG yang terbuang? Kalau kajian Bappenas pada 2024 menunjukkan potensi sisa makanan MBG mencapai 1,4 juta ton per tahun, studi dari Selios pada 2025 menemukan sekitar 62 juta sampai 120 juta porsi makanan MBG berpotensi terbuang tiap minggunya.
Selyos menganalogikan jumlah ini setara 2.300 sampai 4.700 truk angkut berkapasitas muatan 10 ton per unitnya. Dan itu kalau kita lihat dari uang yang terbuang adalah bisa sampai 622 miliar sampai dengan 1,27 triliun rupiah per minggu ya Mbak ya, untuk penerima manfaat saat ini yang berada di kisaran 62 juta beneficiaries. Tambahan hasil dari riset kami yang belum banyak kami rilis ya Mbak ya, itu kami mencoba untuk melihat dari proporsi seperti itu, gramasinya seperti apa, dan ternyata makanan MBG yang terbuang begitu itu bisa mencapai, untuk nasi itu bisa mencapai 7.700 ton minimal per minggu, dan maksimalnya bisa sampai 15.800 ton begitu. Jadi bayangkan ribuan ton nasi itu terbuang sia-sia, dan untuk lauk hewani ya seperti ayam, daging, dan telur itu bisa mencapai 3.400 sampai dengan 6.900 ton begitu per minggu yang terbuang. Lalu kemana sampah sisa makanan MBG itu berakhir? Sisa makanan MBG banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak sampai pupuk organik. Ini sejalan dengan upaya penanganan sisa pangan MBG, seperti diatur dalam Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026 yang berlaku mulai 17 Maret 2026. Dalam aturan tersebut, setiap SPPG bertanggung jawab penuh dalam menangani sisa pangan, mengelola sampah, serta mengolah limbah domestik yang dihasilkan. Dalam hal penanganan sisa pangan, setiap SPPG wajib melakukan pendataan atas sisa pangan di dapur maupun dari penerima MBG. Tujuannya sebagai bahan evaluasi produksi, pengolahan, serta perencanaan porsi dan menu berikutnya. Ketentuan itu juga mengatur bahwa sisa pangan dapat disalurkan kepada masyarakat setempat dengan memperhatikan kelayakan sisa pangan dan memenuhi standar keamanan pangan. Masalahnya, kata Selyos, sisa makanan MBG yang berakhir menjadi sampah sama halnya membuang anggaran yang dialokasikan untuk program ini. Ketika memang pemerintah berniat untuk memberikan makanan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan atau untuk anak sekolah begitu, anak-anak kita ya, itu mereka itu harus memastikan bahwa makanan yang diberikan memang berkualitas, gizinya memang bagus atau memang sesuai dengan standar, dan juga hygiene. Katanya begini, food waste itu kan sudah ada, bahkan sebelum MBG itu ada, tetapi logikanya kan tidak seperti itu begitu. Ini kita mendedikasikan ratusan triliun rupiah uang untuk makanan bergizi, tetapi malah berujung ke tempat sampah. Terus ada juga orang yang memberi kritik, ini sekarang menjadi pakan ternak, jadi kita memanfaatkannya dengan baik. Itu mungkin salah satu kebijakannya ya untuk mengelolanya adalah dengan sirkular ekonomi dan lain sebagainya. Kalau memang tujuan awalnya untuk memberi pakan ternak, kenapa tidak mengalokasikan anggaran itu untuk program pakan ternak begitu, yang lebih tepat sasaran daripada harus ke makanan terbuang dan akhirnya sia-sia seperti itu. Konsep sirkular ekonomi ini sangat bagus ketika food waste-nya itu tidak banyak begitu, atau memang semuanya misal porsinya atau makanannya optimal dimakan oleh beneficiaries atau dikonsumsi dengan baik dan kita ada sisa nih sedikit, itu akan sangat bagus begitu programnya. Tetapi kalau di sini itu namanya kebocoran ya, kebocoran suatu sistem di mana food waste-nya itu sangat banyak, itu mencapai minimal tuh 62 juta porsi ya per minggu. Dan khawatirnya kata-kata sirkular ekonomi ini dikeluarkan sebagai narasi untuk men-tone down kritik dari masyarakat karena banyaknya anggaran yang akhirnya menjadi sampah seperti itu. 8 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Nani Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN, menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat dugaan korupsi tata kelola MBG. Seiring dengan evaluasi tata kelola program, pemerintah memastikan anggaran program MBG pada 2026 akan dipangkas dari 335 triliun rupiah menjadi berpotensi di bawah 268 triliun rupiah. Pemerintah juga berjanji memfokuskan ulang penerima manfaat MBG dengan prioritas utama yaitu kelompok 3B serta penguatan penyaluran MBG ke wilayah 3T. Upaya pembenahan yang krusial, namun bagaimana memastikan persoalan tata kelola dalam program MBG tidak kembali terulang, kuncinya ada di asesmen. Sudah dijajaki belum di 3T itu masalah gizinya tuh apa? Karena masalah di 3T, T yang tertinggal yang ada di Kalimantan tidak sama dengan T yang tertinggal di Pegunungan Lanijaya. Tidak sama dengan yang berada di 3T di daerah Jawa Barat misalnya. Tiap daerah itu punya keunikan masing-masing sehingga status gizi anak-anak di sana lalu bermasalah. Nah ini harus kita petakan, harus kita assess dulu supaya nggak salah langkah gitu loh ya. Dan akhirnya cuma sekedar bagi-bagi biskuit, bagi-bagi susu. Food waste itu, pemborosan dan pembuangan maka itu akan tetap terjadi dan akan selalu terjadi, ya kan? Kan ini tinggal masalah
bukan sekedar mengurangi jumlah penerima dan mengurangi anggaran, tetapi apakah anggaran ini digunakan dengan bertanggung jawab dan baik, tepat sasaran, dan sasarannya ini pun bisa mempunyai acceptability yang baik gitu loh ya. Bagaimana mereka menjadi mempunyai kemampuan untuk bisa menerima dan bisa bermanfaat bagi mereka, tentu harus ada penjajakan pendahuluan.